Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, dan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya. Udah panjat pinang. Kasus pembunuhan memang sering terjadi di Indonesia. Tapi bukan hanya di Indonesia, di seluruh belahan dunia pun sering terjadi. Tapi apakah kalian tahu, dulu pernah ada seorang perawat yang tega membunuh belasan bayi yang baru lahir di rumah sakit. Mengerikan ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu guys, agar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Subscribe guys. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Mary Picascopa yang lahir pada tanggal 19 September tahun 1936 di Sušice, Cekoslovakia, atau sekarang lebih dikenal dengan Republik Ceko ya guys. Mary lahir dari orang tua berkebangsaan Jerman dan Mary dibesarkan dalam keluarga yang disfungsional. Kalian udah pada tahu keluarga disfungsional itu keluarga yang seperti apa? Jadi keluarga disfungsional ini adalah di mana di dalam keluarga itu terjadi banyak konflik, berperilaku buruk, dan bahkan pelecehan di antara keluarganya sendiri. Anak-anak yang tumbuh di keluarga ini biasanya cenderung berpikir kalau segala sesuatu atau segala kekerasan yang terjadi di dalam keluarganya itu dianggap hal yang biasa dan normal-normal aja. Tapi bagi kita kan itu suatu masalah yang besar ya guys, apabila di dalam keluarga kita terjadi kekerasan atau bahkan pelecehan seksual. Tapi bagi keluarga mereka itu biasa saja. Wow. Penyebab keluarga disfungsional ini biasanya terjadi akibat banyak faktor. Bisa karena kecanduan alkohol, obat-obatan terlarang, dan masih banyak lagi. Mary juga sempat menikah dengan salah seorang pria asal Republik Ceko. Tapi sayang, pernikahannya itu harus gagal dan bercerai. Kemudian pada tahun 1955, Mary lulus dari sekolah kedokterannya yang ada di Klatovy. Lanjut 2 tahun kemudian, pada tahun 1957, Mary bekerja sebagai perawat di Departemen Kebidanan Rumah Sakit di Sušice. Awal terjadi pembunuhan. Ketika itu, pada tanggal 23 Februari tahun 1960, ada 2 bayi perempuan yang baru saja lahir harus meninggal di rumah sakit tersebut. Bayi pertama berusia 20 jam, sementara bayi kedua berusia 5 minggu. Kemudian bayi tersebut diotopsi dan ditemukan ada kekerasan yang tidak wajar yang diterima oleh sang bayi. Tengkoraknya retak, tangannya patah, dan masih banyak luka yang lainnya. Kemudian setelah diselidiki, akhirnya pada tanggal 27 Februari, selang 4 hari, Mary ditangkap langsung oleh pihak kepolisian di tempat kerjanya. Mary kemudian langsung diinterogasi dan mengakui bahwa Mary sudah melakukan banyak sekali pembunuhan terhadap bayi yang baru saja lahir. Mary melakukan aksinya itu sejak dari awal ia masuk kerja, dari tahun 1957 sampai 1960. Jadi selama 3 tahun Mary bekerja di sana, Mary sudah banyak membunuh bayi-bayi. Wow. Sudah ada 10 bayi yang meninggal karena ulah Mary, dan ada 12 bayi yang disiksa, tapi untungnya masih bisa selamat ya guys. Motif pembunuhan tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, tetapi berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Mary, bahwa Mary ini memiliki perasaan pedofobia atau kebencian terhadap anak-anak, dan perasaan itu muncul ketika Mary sedang mengalami menstruasi. Nah, jadi si Mary ini ketika mens, ia selalu muncul perasaan pedofobianya atau rasa benci terhadap anak-anak gitu guys. Ngomong-ngomong, pedofobia itu sama dengan pedofilia nggak ya? Kalau pedofilia itu kan artinya seseorang mempunyai fantasi seksual terhadap anak-anak ya guys. Tapi kalau pedofobia ini rasa benci terhadap anak-anak ya guys. Umumnya seorang perawat ketika melihat atau mendengar bayi yang lagi menangis, biasanya selalu menenangkan ya guys. Berbeda dengan si Mary. Ketika mendengar atau melihat bayi yang lagi menangis, ia malah memukuli dan menyiksanya. Anjir gak tuh?
Tangisan itu akan menyebabkan si Mary menjadi marah dan kemudian si Mary langsung memukuli bayi-bayi yang nangis itu tanpa ada rasa belas kasihan dan bersalah. Para dokter pengadilan menganggap kalau si Mary ini waras ya guys, tapi memang rentan terhadap depresi, histeria, dan ledakan kemarahan yang tak terkendali. Jadi si Mary ini kondisinya waras gitu, nggak gila. Di dalam persidangannya, Mary didakwa dan dihukum hanya untuk 2 pembunuhan bayi perempuan yang terjadi pada tanggal 23 Februari tahun 1960. Karena pengadilan pada saat itu tidak mungkin untuk membuktikan pembunuhan yang terjadi sebelum-sebelumnya. Rumah sakit tempat Mary bekerja pada saat itu juga memang tidak memiliki mekanisme pengawasan yang berfungsi dengan baik untuk menangani kematian bayi yang baru lahir. Jadi pada saat itu pihak rumah sakit ketika ada bayi yang meninggal, pihak rumah sakit langsung ngeklaim nih kalau bayi tersebut meninggal ya karena hal yang wajar atau biasa gitu guys. Tapi ketika di hari itu ada 2 bayi perempuan yang meninggal secara sekaligus, itu menjadi pertanyaan bagi pihak rumah sakit. Akhirnya pihak rumah sakit pada saat itu langsung mengadakan pemeriksaan dan otopsi kepada 2 bayi perempuan yang meninggal karena ulah si Mary itu guys. Mungkin kalau pada saat itu rumah sakit tidak melakukan pengecekan atau otopsi kepada 2 bayi perempuan yang meninggal, ya mungkin kasus si Mary ini tidak akan pernah terungkap gitu guys sampai sekarang. Mungkin ya guys. Tapi untungnya pada saat itu pihak rumah sakit langsung memeriksa dan mengotopsi ulang ya bayi-bayi yang meninggal itu. Dan ditemukanlah beberapa kekerasan yang ada pada tubuh bayi. Kasian ya. Tidak ada dokter atau pihak administrator yang disalahkan atau diturunkan pangkat dan jabatannya dengan adanya kasus pembunuhan ini. Bahkan, berita soal pembunuhan ini sempat dirahasiakan selama beberapa dekade sebelum akhirnya bisa terungkap ke publik. Jadi kasus pembunuhan ini sebelumnya sempat dibungkam dulu nih sama pihak rumah sakit ya guys, agar tidak muncul ke publik. Tapi selang beberapa lama ya akhirnya terbongkar juga gitu guys. Sama seperti kasus yang sedang rame pada saat ini guys. Gitu bukan? Gue pengen sih bahas kasus itu, cuman nantilah ya. Oke, ngerti kan? Ngerti lah, masa enggak? Nanti kita bahas. Mary dihukum dan dijatuhi hukuman mati, kemudian dieksekusi dengan cara digantung di penjara Pankras di Praha pada tanggal 13 April tahun 1961. Jadi si Mary ini dihukum mati dengan cara digantung ya guys, bukan di penjara lagi, tapi digantung guys sampai mati. Mengerikan. Itu dia guys kisah Mary, si perawat yang tega membunuh 10 bayi yang baru lahir karena si Mary ini mengalami perasaan pedofobia atau rasa benci terhadap anak-anak. Gimana menurut kalian guys kasus ini? Mengerikan bukan? Walaupun kejadian ini terjadi tahun 60-an, tapi kejadian ini masih terus menjadi perbincangan dan tentunya untuk bahan pelajaran dan pengetahuan kita ya guys. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu guys agar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Yuk, subscribe guys. Mungkin segitu aja video kali ini. Gue Wilday.